Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. rekan Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak, Bapak, Ibu Iva ya, ibunya cuma satu ini kayaknya. Pada kesempatan malam hari ini, karena memang kita sempatnya malam hari ya, mau gimana lagi karena waktunya sudah mepet juga. Kita akan melaksanakan diklat yang kedua ini ya. Diklat yang kedua ini saya minta maaf karena kemarin saya janjinya Factory IO masih lanjut ya. Cuma setelah saya lihat-lihat komputer saya sudah ada sedikit masalah. Jadi untuk yang hari ini saya akan menyampaikan materi ini dulu Bu, rekan-rekan semua. Diklat kedua ini akan saya sampaikan materi tentang Visual Studio Code, platform I/O dan microcontroller. Nah, tentu saja ini eh, saya berharap dengan materi ini Bapak-bapak, Ibu semua nanti bisa setidaknya ya setelah memahami bisa mengambil manfaat kemudian bisa menularkannya ke siswanya sehingga nanti kalau saya lihat kemarin rekan-rekan di SMK Kepanjen kan ada tim robot yang bisa juara itu masih menggunakan yang standar-standar aja sudah juara apalagi nanti kalau menggunakan yang lebih bagus ya gitu menggunakan aplikasi Visual Studio dan teman-temannya seperti itu. Oke, Bapak Ibu, untuk hari ini, untuk malam ini 2 jam ke depan, kita akan berusaha, semoga saja nanti waktunya cukup. Ya, kita akan membahas mengenai materi Visual Studio Code, ya, apa itu Visual Studio Code, kemudian bagaimana platform I/O ini kita pergunakan di dalam IDE Visual Studio Code, ya, hubungannya nanti dengan pemrograman microcontroller. Kemudian ini yang mungkin menjadi pertanyaan rekan-rekan semua, kalau mungkin kemarin-kemarin yang memiliki basis microcontroller biasanya menggunakan Arduino, kenapa kok kita bukan diharuskan sebenarnya? Kalau pengalaman saya sendiri ya, saya menggunakan Arduino IDE ini tidak lama dan saya tidak nyaman sebenarnya. Kenapa kita harus migrasi dari Arduino IDE ke yang lainnya ini, yang menggunakan VS Code dengan ekstensi platform I/O? Ada beberapa alasan yang sangat mendasar di mana kita memang seharusnya migrasi karena keterbatasan yang dimiliki oleh Arduino IDE dan kelebihan yang dimiliki oleh VS Code plus platform I/O. Nanti kita akan bahas lebih detail di poin-poinnya ini. Saya berharap di sini ada yang memang punya punya minat di situ ya karena kalau di kemarin saya tanyakan ke Bu Ivanya banyak yang tertarik ke CAD ya, Computer Aided Design. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke CAD, tapi saya minta maaf juga karena rekan saya sepertinya tidak bisa untuk kalau ngisi apa AutoCAD yang kemarin. Jadi ya sebisanya ya nanti insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas CAD tapi menggunakan Fusion seperti itu. Oke, pada implementasinya Bapak Ibu ya kita akan mencoba untuk membuat program bagaimana menggunakan VS Code dan platform platform I/O itu untuk menampilkan informasi pada LCD 16x2. Saya yakin ini kalau sudah bermain-main dengan microcontroller LCD kan selalu kita gunakan Bapak Ibu. Kemudian kita akan juga mengimplementasikan LCD tersebut kita gabungkan dengan keypad ya. Kemudian juga kita gabungkan lagi dengan motor servo, kemudian DC motor. Seperti itu. Sehingga dengan apa? Dengan harapan nanti rekan-rekan toy ya, otomasi industri ini kalau otomasinya berbasiskan microcontroller ya, menggunakan motor DC atau menggunakan motor servo atau mungkin mungkin bahkan nanti bisa kalau ada waktu bisa kita coba juga ke motor stepper. Ini bisa kita benar-benar bangun dengan apa? Dengan cara yang lebih elegan. Lebih elegan, lebih mudah, lebih efektif dan tentu saja apa? Kompatibilitasnya lebih lebih apa? Lebih luas. Bukan hanya satu microcontroller, hanya satu aplikasi tidak. Seperti itu. Yang terakhir ya Bapak Ibu nanti mungkin kalau kita belajar tentang materi microcontroller ya,
kita akan mengetahui ya bahwa banyak sekali microcontroller yang kita miliki di pasaran dari AVR dan teman-temannya ya. Sekarang muncul ESP32, ada yang STM32. Banyak sekali. Kalau panjenengan lihat ya, drone-drone yang dijual di pasaran hampir mayoritas itu microcontrollernya menggunakan STM32 Bapak Ibu. Dia tidak menggunakan AVR, dia tidak menggunakan ESP32 tapi dia menggunakan STM32. Tuh, padahal siswa kita, murid-murid kita ini ya, kalau saya mahasiswa saya itu kita bekali dengan microcontroller contohnya Arduino yang notabene di situ masih menggunakan microcontroller 8 bit dengan kecepatan terbatas dengan spesifikasi yang limited juga gitu. Duh, kenapa kok kita tidak bermigrasi ke microcontroller 32 bit? Nah, di sini nanti kekuatannya si VS Code sama platform IO itu di situ nanti. Apapun program yang kita sudah tulis, yang sudah kita pelajari dari mungkin Arduino, kalau kita bermigrasi ke jenis microcontroller yang lain, seperti apa? Nah, itu. Bagaimana beralih ke microcontroller jenis lain, dari Arduino tipe A ke tipe B, itu gimana caranya? Atau mungkin bahkan ke arsitektur yang lainnya. Dari 8 bit ke microcontroller yang 32 bit, contohnya ke microcontroller ARM atau microcontroller STM32 atau bahkan yang paling sekarang rame ya, itu adalah microcontroller ESP32 punyanya Espressif. Tidaknya nanti semoga saja dalam waktu 2 jam ke depan kita bisa mengcover semua materi ini Bapak Ibu. Nah, untuk eksperimen yang kita akan coba laksanakan ya sama-sama nanti seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, kita akan menggunakan aplikasi VS Code ya. Panjenengan bisa, Bapak Ibu bisa langsung akses websitenya ini, Visual Studio Code, kemudian langsung di-download ini. Sangat mudah sekali seperti Anda menginstal aplikasi-aplikasi yang lainnya. Tinggal klik install, kemudian next, finish. Dan dia gratis Bapak Ibu, jadi kita tidak perlu bayar. Softwarenya gratis, bahkan nanti di platform IO ini adalah project open source sehingga kita bisa mengetahui semua code yang dia miliki dan kita bisa memodifikasi dan mengembangkannya untuk tujuan kita masing-masing. Jadi nanti yang kita butuhkan VS Code, kemudian platform IO ini akan kita install di dalamnya VS Code. Ini bukan aplikasi yang terpisah, ini berupa ekstensi nanti Bapak Ibu. Meskipun pada awalnya platform IO itu ternyata sebuah aplikasi independen, tapi ketika dia berkembang munculnya VS Code ini sangat membantu pengembang aplikasi sehingga platform IO itu membuat ekstensi yang bisa kita integrasikan di aplikasi VS Code. Kita akan coba sama-sama nanti. Yang terakhir ya mungkin panjenengan semua sudah sering menggunakan ya untuk simulasi. Ya, siswa itu senangnya ada lampu yang menyala segala macam ya. Kalau motor itu bisa berputar. Ya, kalau display itu bisa menampilkan informasi. Kita akan mengandalkan simulasi Lab Center Proteus untuk tujuan kemudahan pembelajaran online. Kecuali kalau Bapak Ibu menggunakan hardware ya, ada punya hardware di rumahnya atau di kampus ya, atau di sekolahnya punya Arduino, punya segala macam, kita bisa langsung implementasi di hardware-nya seperti itu. Kira-kira ini nanti yang akan kita coba sampaikan. Bapak Ibu mohon maaf masih azan, kita jeda sebentar ya. Ada link download software-nya ya Pak ya? Ada Bu, sebentar saya kirimkan via chatbox ya. Ini siap. Kecil aja kok memang. Jadi panjenengan bisa langsung download sambil nginstall bisa cepet. Baik. Saya kirimkan di chatbox. Sudah saya kirimkan Bu Iva. Iya Pak. Monggo teman-teman bisa langsung di-download. Ya, kalau ada pertanyaan atau interupsi aja langsung disampaikan. Kadang saya nggak lihat chatbox biasanya. Ngapunten. Oke, saya lanjutkan rekan-rekan semua ya. Jadi di sini ini adalah
materi kita yang akan kita bahas di pertemuan 2 jam ke depan. Oke, yang saya awali dengan aplikasi VS Code, Bapak Ibu. Jadi kalau panjenengan sudah mendownloadnya, kemudian menjalankannya, aplikasinya munculnya akan seperti ini. Sebentar, loading dulu. Close folder. Ya, ini kosongnya seperti ini. Jadi aplikasi VS Code ini dia berusaha, kalau dulu kan mungkin kalau rekan-rekan semua belajar pemrograman, entah itu untuk komputer, entah itu untuk web, entah itu untuk microcontroller, itu kan seringkali kan kita menginstal software yang terpisah, Bapak Ibu ya. Jadi contohnya kalau saya sendiri dulu, kalau saya mau belajar bahasa C atau C++ contohnya, maka saya akan menginstal Burlan C atau C++ kan dulu seperti itu. Atau mungkin CodeBlocks kan seperti itu. Atau mungkin software IDE yang lainnya. Kalau kita mau belajar Java, kita akan menginstal Eclipse contohnya. Atau kalau kita mau belajar bahasa programnya Python, kita akan menggunakan editor Spider contohnya. Jadi biasanya normalnya dulu sebelum adanya VS Code ini, satu bahasa pemrograman itu satu aplikasi program editor. Seringkali seperti itu. Ya. Nah, disinilah muncul aplikasi Visual Studio Code, Bapak Ibu. Dia berusaha apapun bahasa program yang kita gunakan, yang kita pelajari, yang kita sedang kembangkan, entah itu untuk microcontroller, entah itu untuk komputer, entah itu untuk server, entah itu untuk website, ya, entah itu untuk aplikasi Python, entah itu untuk Java dan lain-lainnya. Visual Studio berusaha untuk memenuhi keseluruhan permintaan tersebut, keseluruhan persyaratan tersebut, sehingga apapun bahasa pemrograman yang kita ingin kembangkan atau ingin kita buat, Visual Studio bisa melaksanakannya atau bisa mengakomodasinya seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat Visual Studio itu panjenengan download itu kan dari websitenya siapa? Microsoft ini ya. Nah, ini buatannya memang dari Microsoft ini. Cuma memang ya semangatnya tadi yang di awal tadi, Bapak Ibu. Kalau panjenengan lihat di websitenya sendiri, ya, ternyata sampai dengan hari ini bahasa program yang didukung oleh VS Code ini kalau ini sudah terlalu banyak nanti. Itu ada di sini, ya. JavaScript, Python, Java, Markdown, TypeScript, C++, JSON, ya, PowerShell dan yang lainnya. Ini Ibu kalau mungkin tadi saya sampaikan, dulunya memang contohnya kalau kita mau memprogram microcontroller lah. Nah, contohnya kan kita akan menggunakan yang C atau C++ kan biasanya kan seperti itu. Kalau kita ingin membuat game engine-nya untuk HP atau untuk ya, game engine berbasiskan ya biasanya berbasiskan Unity, sorry. Kalau panjenengan buka mainan anak-anak itu yang game-game itu kan Unity, itu kan bahasanya C#, Bapak Ibu. Ternyata dengan VS Code tadi juga kita bisa membuat kode programnya di VS Code ini. Ya, meskipun nanti dia gabungnya dengan Unity Editor ya, seperti itu juga seperti itu. Sehingga sekali lagi garis besarnya si VS Code ini tadi, apapun bahasa yang kita ingin gunakan untuk membangun sebuah aplikasi, maka dia berusaha untuk memberikan akomodasi sehingga kita bisa melaksanakannya, kita bisa menggunakan aplikasi VS Code tersebut. Itu untuk yang VS Code, ya. Nah, kita orang otomasi, orang kontrol gitu, ya bahasanya kan biasanya nggak lari jauh-jauh kan Bapak Ibu ya. Rekan-rekan semua kan kita nggak paling ya kalau di aplikasi
Microcontroller ya ini kan, C++. Ini saya mengalami sendiri kan untuk C dan C++, untuk platform komputer contohnya, dan untuk platform microcontroller contohnya. Contohnya kalau untuk Arduino saja Bapak Ibu. Microcontroller Arduino, maka kan kita harus menginstal Arduino IDE ya. Atau mungkin kalau panjenengan pernah menggunakan, kita harus menginstal buatannya Atmel itu Atmel Studio dulu. Saya masih ingat mungkin 5 tahun terakhir, 5 tahun yang dulu. Atmel Studio itu buatannya Atmel memang didesain untuk microcontroller buatannya si Atmel, termasuk yang punyanya Arduino kan gitu. Cuma dia editor sendiri, microcontrollernya Atmel kan gitu. Belum lagi kalau panjenengan menggunakan microcontroller microchip contohnya. Nanti editor programnya sendiri lagi. Nah, sehingga ini tidak sangat efisien gitu. Satu microcontroller satu ini. Nah, contohnya ini C++ untuk microcontroller dan untuk komputer. Contohnya kita ingin membuat aplikasi C++ untuk komputer gitu. Maka si Visual Studio itu bisa membuat program C++ untuk komputer, itu bisa. Nah, di waktu yang lainnya atau mungkin pada suatu waktu yang lainnya, kita ingin C++ ini jalan di platform microcontroller. Sudah nggak usah switch editor program lagi Bapak Ibu. Panjenengan bisa langsung menggunakan VS Code ini untuk mengakomodasi tujuan tersebut. Cuma mengkonfigurasi compilernya saja, kita bisa menggunakan VS Code dengan lingkungan yang sangat user friendly, ya, sehingga kita bisa membangun aplikasi itu dengan sangat nyaman. Seperti itu. Oke, itu untuk pengantar VS Code ya, garis besarnya adalah apapun bahasa programnya kan gitu ya. Di mana mau menjalankannya, VS Code tersedia untuk kita gunakan dan dia gratis, tidak sama seperti yang lainnya. Kalau panjenengan mungkin pernah dengar Keil ya, saya tunjukkan aja. Keil, nah ini Keil ini adalah editor program ya, bagus sekali. Mungkin panjenengan pernah nih. Ini untuk STM32, tapi ini berbayar Bapak Ibu. Nah, tapi ini berbayar. Padahal kalau kita mau membuat aplikasi di microcontroller ARM ini yang ada di smartphone kita ini, dengan VS Code ini juga pun kita bisa Bapak Ibu. Seperti itu. Oke ya, sekali lagi itu adalah semangat awal kenapa VS Code itu ada, manfaat yang kita bisa peroleh itu seperti itu ya. Oke, kalau saya kira itu sudah cukup jelas untuk memberikan pemahaman editor VS Code. Panjenengan bisa langsung install, panjenengan bisa langsung gunakan sekarang. Oke. Monggo kalau ada pertanyaan langsung saja, tidak masalah, langsung disampaikan saja. Nanti ini sifatnya bukan ini ya, sekali lagi ini sifatnya sharing. Jadi kalau mungkin ada yang punya pandangan yang sedikit berbeda atau mungkin Anda punya Bapak-bapak punya unek-unek yang mungkin perlu kita diskusikan, monggo, saya lebih suka sambil kita ngobrol. Bisa lanjut mungkin atau ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya lanjutkan mungkin, sepertinya masih adem ayem. Monggo dilanjut dulu Pak. Lanjut dulu Pak. Oke, platform I/O Bapak Ibu ya. Selanjutnya, ketika kita sudah menginstal VS Code ya, mana tadi VS Code saya? Nah ini dia. Nah VS Code ini, kenapa kok VS Code itu bisa dia bisa sangat powerful, bisa untuk menjalankan aplikasi berbasiskan x86 komputer atau microcontroller 8 bit, microcontroller 32 bit. Karena dia memiliki yang namanya extension, Bapak Ibu. Nah, di sini kalau panjenengan lihat 1 2 3 4 5 ini ada icon extension atau panjenengan bisa akses menggunakan shortcut Ctrl Shift X. Saya klik aja. Nah, dia kelebihannya di sini. Jadi, ketika kita mau menggunakan VS Code ini untuk microcontroller contohnya, maka kita akan menggunakan yang namanya tadi platform I/O tadi. Nah, ini. Jadi kalau panjenengan baru install, mungkin tulisannya di sini masih
masih install gini. Nah, itu panjenengan install saja. Ya, kebetulan punya saya ini sudah saya install. Kemudian seringkali dia ini kalau koneksi internet ini ekstensi ini ngupdate sendiri. Dan saya sekarang seringkali nggak nyaman dengan itu. Jadi seperti ini contohnya ini baru diupdate maka dia minta reload. Saya reload aja. Saya klik ini. Jadi kalau Bapak Ibu masih barusan install, sudah selesai installnya, kemudian untuk menginstal platform I/O tinggal ketikkan di sini ya, di extension tadi, kemudian ketikkan platform I/O Bapak Ibu. Ya. Ya. Platform I/O diinstal, mungkin butuh waktu sedikit lama untuk menginstal platform I/O-nya. Panjenengan bisa pantau di pojok kanan bawah simbol lonceng ini, notification. Panjenengan klik nanti di situ ada apa namanya? Ada notifikasi. Nah, ini contohnya ada masalah sedikit di sini. Sorry. Ya, di sini nanti akan muncul proses instalasinya. Ditunggu sampai selesai proses instalasinya. Kalau mungkin memang baru nginstall ya. Atau kalau sudah nggak digunakan lagi, contohnya, saya sudah nggak menggunakan microcontroller ya, tinggal kita klik uninstall kayak gini, ya. Kemudian kita reload, maka platform I/O itu akan hilang dari VS Code. Dan kita bisa menggunakan untuk tujuan lainnya, bukan microcontroller contohnya seperti itu. Ini tadi saya buang, coba saya tambahkan lagi platform I/O. Kemudian kita klik ini, kita install. Oke. Kita lihat di sini. Nah, ini mungkin yang tadi yang baru install. Di sini ada notifikasi proses instalasi. Ya. Nah, kalau yang sudah berhasil, biasanya dia minta Bapak Ibu minta di restart, bukan di restart ya, di reload ya, dibuka ulang VS Code-nya. Nah, kalau berhasil nanti di sini akan muncul tanda apa ini? Platform I/O seperti ini. Ya, kemudian kita klik open. Nah, seperti ini. Ini berarti kita sudah berhasil menginstal VS Code plus platform I/O-nya, Bapak Ibu. Nah, kembali lagi ya, platform I/O ini ya, dia adalah ekstensi yang dimiliki oleh VS Code dikhususkan untuk membuat aplikasi berbasiskan microcontroller Bapak Ibu. Apapun microcontroller yang panjenengan miliki, apapun itu apa saja Pak? Kita lihat di sini. Contohnya di sini, saya klik new project. Ini adalah jenis board atau jenis microcontroller yang didukung saat ini karena ketika kita menjalankan platform I/O ini dengan koneksi internet, maka keseluruhan fitur yang dimiliki oleh si platform I/O ini dia akan selalu up to date dengan repositories yang disediakan secara online. Ibu. Jadi contohnya mungkin kalau hari ini mungkin cuma 1050, mungkin besok sudah berubah lagi lebih banyak gitu. Semakin lama semakin banyak karena tiap hari developernya platform itu selalu menambahkan varian-varian yang baru gitu. Dan kita nggak perlu risau apa yang ditambahkan tapi tinggal kita cari seperti ini. Kita klik di sini. Contohnya ini kalau panjenengan lihat ya. Ini adalah board-board yang ada di yang bisa langsung kita pergunakan. Contohnya kalau panjenengan semua familiarnya kan mungkin dengan Arduino ya. Kita kan aja Arduino gini. Arduino apa yang dia dukung di sini? Contohnya ini. Arduino ATmega 1328, Dumelova, Explorer, Ethernet ya. Banyak sekali Bapak Ibu. Ini hanya untuk Arduino saja Bapak Ibu. Ya. Ini hanya untuk Arduino saja. Ya. Atau mungkin kalau saya terus terang saya sudah lumayan lama meninggalkan Mas Arduino ini karena memang secara spesifikasi dia kalah jauh dengan perangkat ESP32 Bapak Ibu. Nah ini, saya sudah lama migrasi ke microcontroller jenis ini karena dari sisi harga kurang lebih sama, cuma dari sisi spesifikasi si microcontroller ESP3 ini luar biasa superiornya dengan Arduino. Harganya mirip,
Tapi dari sisi fitur, kemampuan, teknologi benar-benar superior si ESP32 ini. Panjenengan kalau cek di internet, contohnya ini ESP32 DevKit ini yang biasa saya pergunakan Bapak Ibu. Ini harganya cuma mungkin sekitar 78 sekitar 70 atau 60-an ribu. Namun dia sudah memiliki kecepatan mencapai 240 MHz Bapak Ibu. Dibandingkan kalau Arduino kan cuma 20 MHz. Nah, sudah berapa kali lipat. Belum lagi kalau si Arduino itu cuma satu CPU core. Kalau yang ini sudah dual core ini sudah. Layaknya sebuah PC. Ya. Kalau di Arduino itu memorinya sangat terbatas, ORD-nya ada berapa itu? Kalau ATmega 328 itu kan cuma 32 kilobyte Bapak Ibu ya. Tapi kalau yang di sini ESP32 ini bisa sampai 4 mega. Sekali lagi ini sangat superior Bapak Ibu. Ya, ini saya sangat rekomendasikan mungkin ya sementara panjenengan pelajari dulu. Kalau nanti sudah merasa nyaman baru nanti ditularkan ke siswanya kayak gitu. Contohnya kalau kita gunakan sekarang, kita gunakan Uno aja. Jadi biasanya saya kalau masih ngajari yang mahasiswa itu nggak apa-apa Uno dulu kan gitu ya. Contohnya Arduino Uno. Ya karena di Arduino, kenapa salah satu alasan yang lainnya Arduino Uno ini ada di simulator Proteus Bapak Ibu. Nah nanti yang kita gunakan nanti di simulator sini kita akan menggunakan yang Arduino Uno tadi. Seperti itu. Oke. Mana tadi? Ya, jadi untuk list mikrokontrolernya ada di sini, ya, banyak sekali jenisnya. Nah, karena kita sudah memiliki VS Code, kita juga sudah memiliki platform I/O, ya, selanjutnya kita akan mencoba bagaimana membuat aplikasinya. Contohnya sederhana, tadi untuk LCD ya, contohnya aplikasi latihan contohnya. Kita akan menggunakan Arduino Uno untuk menyederhanakan contoh ya pembelajaran. Ini untuk jenis botnya Bapak Ibu ya, karena jenis bot kan tadi yang saya sampaikan jenis bot itu kan bisa bermacam-macam. Mikrokontrolernya bisa sama tapi botnya kan bisa macam-macam. Nah, yang tidak kalah penting adalah framework-nya Bapak Ibu. Nah, mungkin saya bisa tunjukkan di websitenya si ini ya, websitenya si platform I/O. Platform I/O. Sekarang dia existingnya frameworknya, frameworknya tadi dia sampai apa saja? Karena ini tiap periode dia selalu nambah Bapak Ibu. Mungkin kalau kita kan hafalnya kan si Arduino saja framework yang kita selalu gunakan. Mungkin kalau panjenengan basisnya elektronik yang suka mikrokontroler, lebih mendalam lagi mungkin pernah belajar mikrokontroler dengan bahasa assembly mungkin ya. Atau bahasa C, C++, AVRC, C++ yang lebih mentah itu. Yang lebih natif lah istilahnya. Tapi mungkin sekarang ya semuanya itu kenalnya ya Arduino ini. Padahal sih di luarnya Arduino ini banyak sekali ternyata framework yang tersedia. Dan ini bisa kita gunakan layaknya seperti Arduino. Nah, sampai dengan hari ini tadi saya sampaikan kalau kita memilih framework di platform I/O, kita akan memiliki pilihan yang sangat banyak. Contohnya untuk Arduino saja, kalau kita menggunakan modul Arduino Uno ya, maka bot framework yang dia bisa kita jalankan di framework itu adalah Arduino ya, Arduino Uno hardware-nya, framework-nya Arduino normal kan gini. Tapi Simba ternyata juga ada framework yang namanya Simba. Saya tunjukkan Bapak Ibu untuk yang framework Simba ya. Mana ini? Nah, ini dia. Dan ini eksis juga dan lumayan banyak komunitasnya ini. Ya, lumayan banyak ini. Nah, kalau Simba ya, dia framework tersebut mendukung Atmel AVR
Itu yang biasa dimiliki oleh Arduino Uno juga. Dan dia juga mendukung ESP32 dan ESP8266. Ini yang saya sampaikan ESP32 yang ini Bapak Ibu. Sekilas ESP32 kalau panjenengan belum pernah dengar, mungkin sudah pernah dengar tapi saya ulangi saja ya. Bagi yang belum pernah mendengar, ESP32 ini keunggulan yang sangat superior itu ini, integrasi Wi-Fi dan Bluetooth Bapak Ibu. Jadi dengan dengan perkembangan aplikasi IoT, Internet of Things ini, panjenengan bisa mengimplementasikan IoT itu di ESP32 ini tanpa menambah hardware apapun. Karena apa? Dia sudah punya Wi-Fi, sehingga kita bisa gunakan untuk terkoneksi ke jaringan, ke internet. Udah ceritanya luar biasa kalau sudah gabung ke internet kan. Atau Bluetooth contohnya. Panjenengan mau hubungkan microcontroller panjenengan ke handphone panjenengan, ke laptop menggunakan koneksi Bluetooth. Maka kita tidak perlu menambahkan hardware lagi Bapak Ibu. Dengan hanya menggunakan ESP32 ini, dia sudah bisa menjalankan aplikasi itu. Ini sepintas mengenai Simba ya. Framework Simba. Mungkin saya tunjukkan example programnya ya, example. Kalau untuk AVR contohnya sama ini seperti Arduino. Kalau kita kan sebentar Arduino ya, ini meskipun kode programnya kan mirip seperti Arduino ya, tapi ini frameworknya sudah Simba Bapak Ibu. Ya, kita bisa mengimplementasikannya langsung di VS Code tadi. Ya, atau mungkin menggunakan microcontroller yang lainnya ESP32 tadi. Sama ini, example-nya pun sama. Contohnya example. Bukan ESP-IDF ini yang yang ini ESP-IDF bukan yang bukan Simba yang ini. Ya, intinya itulah ya. Nah, saya kembali lagi ke sini. Jadi kita menentukan ini bot kita apa, ya. Yang di sini kita tentukan framework yang mau kita pergunakan. Nah, ini kalau kita ganti contohnya, saya biasa menggunakan kalau microcontroller yang sering kali dipakai di drone itu kan dia menggunakan STM32 Bapak Ibu. Mungkin yang paling sederhana itu Bluepill ya. Nah, ini Bluepill. Nah, ternyata microcontroller STM32 F103C6 ini microcontroller ini kecil lah, kalau saya tunjukkan aja di sini mungkin bisa. Bluepill STM32. Saya masih ingat saya punya job untuk ngerjakan Bluepill ini untuk membuat osiloskop sederhana Bapak Ibu. Ya, osiloskop sederhana. Cuma segini, mungkin 1 jempol panjenengan ini lebarnya ini. Tapi ini microcontroller sudah powerful ini Bapak Ibu. Sudah 70 MHz. Jauh lebih tinggi, jauh lebih cepat dibandingkan dengan Arduino. Padahal harganya sangat murah ini. Ya, seperti ini. Inilah STM32. Nah, kalau kita ingin memprogram ini, panjenengan ingin memprogram ini, karena kita menggunakan platform I/O, panjenengan bisa program dia ini dengan Arduino bisa. Atau mungkin kita bisa menggunakan saya bisa, kalau untuk kecepatan saya sering menggunakan ini. Saya kadang menggunakan libOpenCM ini. Ya, karena kompatibilitas ke port USB kalau saya dulu tujuannya sih. Itu lebih bagus ya. Atau STM32 Cube IDE. Ya. Atau CMSIS. Ya, ini bahasanya sangat asing mungkin ya. Yang familiar aja lah ya, yang Arduino. Sehingga di sini contohnya kalau kita menggunakan Bluepill ini programnya sama ya, namun hardware-nya bisa kita ganti Bapak Ibu. Tadi saya jalankan di Arduino Uno, programnya menggunakan platform framework Arduino, tapi hardware-nya menggunakan Bluepill.
Programnya blink, kedipan lampu LED contohnya. Tapi kita jalankan di Bluebill bisa, kita jalankan di Arduino Uno juga bisa. Itu sebenarnya yang paling utama. Sehingga untuk menjawab beberapa keunggulan tadi, mengapa harus migrasi dari Arduino IDE? Salah satunya ini tadi, ya. Kalau di Arduino IDE, ya, dia hanya menggunakan framework Arduino saja kan. Namun kalau kita menggunakan platform I/O, maka kita bisa switch ke bahasa program yang bukan bahasa program, tapi ke framework yang lainnya. Seperti itu. Apapun hardware-nya bisa kita ganti. Ya, contoh saya kembali lagi ke Uno saja. Seperti ini. Ya, kemudian ini Arduino. Kemudian saya lokasinya kita simpan di contohnya saya taruh ini di Noxart desktop. Saya buat folder, new folder, contohnya ini adalah diklat ya. Nah, kemudian saya simpan di sini, finish. Nah, ini Bapak Ibu, ini kalau kita klik finish, kalau masih pertama kali ini kita jalankan, ya, sorry ini jamnya, ini karena direkam nanti jamnya nggak sinkron ini. Sebentar, adjust time and date, saya sinkron dulu. Oke, jam 19.10. Oke. Ya, trust. Apakah Anda percaya dengan yang membuat program? Ya, saya percaya. Ya, saya klik ini. Nah, ini. Jadi tadi karena saya sudah beberapa kali menggunakan Arduino Uno, maka ketika saya klik finish tadi prosesnya lumayan cepat ini tadi. Tapi kalau penjenengan masih pertama kali menggunakannya, mungkin dia membutuhkan sedikit waktu untuk dia mendownload semua library compiler Arduino disiapkan oleh platform I/O sehingga nanti kita bisa langsung membuat codingnya. Seperti itu. Kalau ini sama seperti kita menyediakan semua compiler segala macam, tapi di sini oleh si platform I/O sudah diurusi di belakang layar. Jadi asalkan kita tinggal klik finish, maka di belakang si platform I/O itu tadi dia akan berusaha untuk ini Bapak Ibu, mendownload semua software tersebut secara online. Jadi internetnya harus nyala dan dia harus on pada saat pertama kali. Nah, kalau nanti pertama kali ini sudah selesai dan berhasil, selanjutnya kalau kita masih asalkan kita masih menggunakan ini ya, hardware yang sama, frameworknya sama, kita tidak perlu koneksi internet, tidak apa-apa. Seperti itu. Karena pertama kali dia sudah download. Namun kalau kita switch ke framework yang lain, contohnya sekarang kita menggunakan Arduino, besok kita menggunakan ESP32, nah ini kan beda nih. Maka kita harus koneksi internet dulu, berarti nanti kita compile ulang, maka dia akan secara otomatis menyesuaikan sendiri Bapak Ibu. Nah, luar biasanya di situ. Bayangkan, kode programnya sama, ya, hardware-nya berbeda. Kalau kita tekan kompilasi atau kita kompilasi, programnya kita compile atau kita build, maka secara otomatis si platform I/O itu akan berusaha menyesuaikan dirinya, menyesuaikan kode program itu, mencari kompilernya dari internet secara online sendirian gitu, di belakang layar, dan kita nggak tahu. Intinya kita tekan compile saja, maka dia akan secara otomatis mencari semua software yang dia butuhkan untuk kita gitu. Sehingga kita tahu beres lah istilahnya gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini kalau kita kompilasi meskipun programnya masih saya besarkan sedikit. Seperti ini. Ini kalau kita kompilasi. Ini kalau rekan-rekan ada yang bimbing robot siswanya yang kemarin menang, ini luar biasa ini kalau bisa diterapkan ini. Jadi kalau bisa sudah tinggalkan si Mas Arduino IDE tadi. Bukan saya yang menyuruh ya, tapi ya kan tadi karena fungsionalitas yang lebih superior dibandingkan yang lainnya tadi. Seperti itu. Oke, tidak ada errornya Bapak Ibu. Yang di sini sudah terlihat bahwasanya tidak ada error, kapasitas memori RAM segala macam sudah ada. Nah ini ya, ketika kita tekan ini build atau compile ini, tombol centang ini, maka kita akan menerjemahkan si bahasa program ini, program kita ini menjadi
apa namanya, bahasa mesin yang siap kita jalankan di hardware-nya. Ini kalau Bapak Ibu, kalau panjenengan lihat saya open reveal in File Explorer ini, saya tunjukkan bahasa mesinnya saja. Saya taruh di sini, sebentar saya taruh side by side gini ya, supaya nanti tahu korelasinya seperti apa gitu. Saya kecilkan lagi supaya kelihatan. Oke. Saya masuk ke direktori yang ini tadi, di project yang sedang kita bangun, PIO, build, seperti ini. Ini kalau kita tekan tombol clean Bapak Ibu, kita bersihkan kompilasinya. Ya, maka folder UNO-nya akan hilang Bapak Ibu. Ya, namun ketika kita compile ulang dengan menekan tombol build ini kalau di apa namanya? Ini ada ya di Arduino IDE kan juga ada compile ya. Ya, kita kompilasi lagi. Sudah. Kemudian kita tekan build. Ini sudah muncul folder build. Kemudian yang kita butuhkan adalah, nah ini pasti panjenengan paham nih, file hex-nya ini. Ya. Ini adalah file hex yang kita butuhkan untuk ditanam di hardware-nya. Nah, kalau panjenengan punya hardware-nya, contohnya Arduino Uno yang sudah tertancap di komputer panjenengan, tinggal tekan tombol ini Bapak Ibu. Upload. Sama seperti upload yang ada di Arduino IDE. Kalau untuk monitor, serial monitor, panjenengan bisa tekan serial monitor yang ada di sini. Sama seperti yang ada di Arduino IDE. Seperti itu. Oke ya, sampai di sini saya kira jelas. Mungkin ada pertanyaan. Kalau enggak, saya akan lanjutkan ke aplikasi yang pertama, LCD 16x2. Kita akan mencoba untuk membuat new project Bapak Ibu di Proteus. Panjenengan saya kira sudah pernah menggunakan Proteus mungkin. Tunggu dulu, masih proses loading. Ini akan saya isi dengan tadi ya, aplikasi latihan 1 ya, PDSPRJ ya. Kemudian kita klik next. Landscape A4, kemudian kita klik next ya. Kemudian do not create PCB. Jadi untuk Proteus juga bisa kita gunakan untuk mendesain PCB, tapi tidak kita gunakan. Kita juga tidak akan membuat kode program di dalamnya Proteus ya. Sehingga program itu kita buat di VS Code tadi. Kemudian kita klik next ya. Jadi yang kecentak hanya skematik saja. Kemudian kita klik finish. Oke, tunggu dulu. Oke, ini adalah project kosong kita Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan menambahkan ya microcontroller kita. Contohnya di sini saya klik ini komponen mode, kemudian klik P, kemudian kita tekan Uno. Ya. Kan ada Uno, saya punya 2 Uno di sini. Saya double klik Arduino Uno. Karena kita mau mengendalikan LCD Bapak Ibu, saya tekan di sini LCD yang 16x2, 16x2. Seperti itu. Saya akan menggunakan LCD yang generik dulu, kemudian nanti kita akan coba menggunakan LCD yang itusi Bapak Ibu. Jadi kalau panjenengan pernah menggunakan LCD 16x2, LCD itu ada di pasaran, ada 2 jenis. Ada yang paralel komunikasinya, ada yang menggunakan itusi secara serial. Contohnya kita akan mencoba yang general dulu, yang umum dulu ya. Yang kita tambahkan Arduino-nya di sini, coba saya rotate dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan ya LCD yang generik dulu. Nah, seperti ini. Pertama kali untuk komunikasinya ya nomor 1 itu powernya ini kita hubungkan ke nomor 2. Kemudian ground-nya ini ke kaki nomor 1. Yang ketiga ini ke potentiometer.
Tapi sementara akan saya biarkan dia. Ini untuk mengatur brightness-nya. Hanya untuk menampilkan simulasi, kita hanya butuhkan yang ini ke ground, sorry. Ini juga ke ground. Kemudian kita hubungkan ini, sorry. Nah, satu, ini saya turunkan ke bawah dikit. Satu, dua, kemudian 3, 4, 5, 6. Ini kita beri nama dengan reset atau RS. Saya tuliskan RS seperti ini Bapak Ibu. Kemudian yang ini kita berikan nama enable atau EN. Saya klik OK. Kemudian yang ini kita berikan nama D4. Kita klik OK. Kemudian yang ini kita berikan D5, kita klik OK. Kemudian yang ini kita ketikkan D6. D6. Kita klik OK. Kemudian yang di sini kita berikan D7. D7. Ya, baru kita hubungkan ke microcontroller kita Bapak Ibu. Contohnya kita akan mulai dari, karena 6 koneksi ya. 1, 2, 3, 6 ini pas. Saya begini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita mulai dari RS enable D4 saja dulu ini. Ini saya set ke D4. Jadi dia akan terhubung dengan D4. Kemudian yang, selanjutnya atasnya ini adalah D5. Klik OK. Kemudian yang ini adalah D6. Kita klik OK. Kemudian di sini adalah D7, kemudian kita klik OK. Kemudian di sini adalah RS. Ini RS, kita klik OK. Kemudian yang terakhir kita akan isi dia dengan enable. Enable. Kemudian kita klik OK. Jadi seperti ini udah nyambung Bapak Ibu ya. Meskipun nggak kita hubungkan secara fisik, tapi dia sudah nyambung. Karena labelnya sama. Jangan lupa disimpan. Nah, karena tadi program kita sudah kita simpan, maksudnya sudah kita definisikan lokasinya, kita akan buka program tersebut. Karena saya satu di desktop, kemudian di cloud, aplikasi 1, di IO, build, Uno, yang hex Bapak Ibu, sama seperti yang kita tanam di hardware-nya. Mungkin kalau panjenengan pernah nyoba langsung ke hardware-nya. Saya klik OK. Udah, programnya sudah ada, cuma program kita masih kosong. Ini kan masih kosong programnya. Oke. Nah, sekarang kita akan kembali. Mungkin kalau panjenengan pernah menggunakan, Bapak Ibu pernah menggunakan Arduino IDE, panjenengan akan langsung menggunakan Liquid Crystal punyanya Arduino ya. Seperti itu. Nah, namun kalau di sini Liquid Crystal itu perlu kita install dulu. Benar. Kita tidak perlu mencarinya. Kita tidak perlu bersusah payah mencarinya langsung di internet, library-nya seperti apa segala macam. Kita akan tetap menggunakan platform I/O ini untuk membantu pekerjaan kita. Caranya gimana? Karena kita mau menampilkan informasi di LCD, kita klik platform I/O, kemudian kita akan mencari yang namanya libraries, panjenengan klik libraries. Maka akan muncul window kedua, ini adalah library yang sekarang disupport oleh platform I/O secara online. Jadi dia mencari library yang kita inginkan, itu langsung ke internet. Kita contohnya cari yang namanya Liquid ya, Crystal untuk LCD kan ya. Kebanyakan. Liquid Crystal, ini dia, Liquid Crystal by Arduino. Jadi library ini ada di internet, ya. Kita mau menggunakan, karena saya juga sedang menggunakan Liquid Crystal kan gitu ya. Maka kita bisa menggunakan library yang ada. Atau mungkin panjenengan mau menggunakan library buatan orang lainnya. Nah ini contohnya. Ya. Atau sebentar. Mungkin tadi ya library, kalau kita mau cari library yang itu sih tadi. Itu sih ada nggak?
Nah ini contohnya. Ini ada informasi, saya sendiri sebenarnya belum pernah mencoba LCD yang untuk E2C ya, tapi di sini ada kata-kata seperti ini. Jadi ini adalah library liquid kristal yang sudah dimodifikasi supaya dia bisa mendukung komunikasi E2C. Sehingga teorinya kita kalau menggunakan LCD yang E2C, kita bisa menggunakan library yang ini. Ya, itu nanti untuk yang kedua mungkin ya. Nah, tapi kita bisa menggunakan yang general dulu lah, yang umumnya. Saya klik. Oke, kalau panjenengan lihat Bapak Ibu. Ini lihat di example-nya lengkap. Ini sudah ada example program ya. Dan bisa kita cari, mungkin dia punya example yang lainnya. Nah, itu kalau kita mau membuat LCD auto scroll, set cursor, blink ya, hello world, tag direction, custom karakter segala macam, tinggal kita buka saja mana yang sesuai dengan kita. Contohnya saya ingin hello world contohnya. Nah, hello world seperti ini saja. Ya. Nggak usah ngapa-ngapain, langsung aja kita copy seumpama. Nggak usah dipikirkan dulu. Kita mau nguji apakah library ini berfungsi apa enggak. Jadi programnya ini kan gitu ya. Saya akan menindih punya saya di sini. Ingat, untuk si platform I/O harus kita include-kan Arduino.h Bapak Ibu ya. Seperti ini. Oke, selanjutnya setelah ini kita tambahkan, maka kita bisa menginstallnya. Kalau ini adalah contoh programnya, sekarang library-nya kita install. Nah, untuk menginstall library-nya, kita hanya perlu menambahkan ini Bapak Ibu. libdeps, library dependency ini, dengan cara kita blok seperti ini, kemudian kita Ctrl+C untuk copy. Letakkan di program kita, klik ini ya, Explorer project-nya, kemudian kita masuk ke file yang namanya platform I/O di sini. Kita tempelkan di sini. Jadi, libdeps itu bermakna bahwa program yang sedang kita buat ini memiliki dependensi atau dia membutuhkan library yang perlu diinstal terlebih dahulu sebelum mengkompilasi main CPP-nya. Apa yang perlu ditambahkan? Liquid Crystal yang tadi. Jadi dengan cara seperti ini, platform I/O akan mendownload, ketika kita kompilasi nanti, platform I/O akan mendownload library ini, kemudian diintegrasikan dengan program kita, dan dia akan mencoba mengkompilasinya. Saya belum akan memodifikasi koneksinya, saya hanya ingin mengkompilasi dulu. Kita kompilasi dulu, kita build dulu, sorry. Oh, nggak ada errornya Bapak Ibu. Artinya kita sudah berhasil mengkompilasi. Nah ini, coba panjenengan lihat di sini. Ya. Ini, Library Manager Liquid Crystal is already installed. Nah, sebelumnya saya sudah menggunakan berarti ini. Ya, berarti dia sudah terinstall dan langsung bisa digunakan untuk dikompilasi dengan program kita. Nah, sekarang karena programnya nggak ada errornya, tinggal kita modifikasi koneksinya saja. Tadi saya taruh di samping kanan dan gini aja. Contohnya di sini RS-nya, ini RS-nya di kaki nomor 4 ya. Ini kaki nomor 4. Enable-nya kaki nomor, sorry. Saya keliru. Saya taruh di sini aja. Nah, gini. Saya ulangi lagi. RS itu di 12 ya, sorry. Jadi benar tadi 12. Enable-nya 11. Enable-nya di sini 13 punya kita. Sorry, 13. Kemudian D7-nya kaki nomor 11, D7. Yang di sini D7-nya kaki nomor 11, D6-nya kaki nomor 10. Kemudian D5-nya kaki nomor 9. D4-nya kaki nomor 8. Oke. Sudah? Cuma itu saja koneksinya, karena yang membedakan hanya di koneksi, library-nya juga sama. Kemudian dia akan memanggil LCD begin, kemudian dia akan menampilkan tulisan hello world ya. Yang ini
Ya, kita biarkan saja. Ya, seperti ini. Coba kita simpan, kemudian kita akan coba kompilasi lagi. Oke, karena sudah nggak ada errornya, kita akan masuk lagi ke sini. Tinggal kita play saja, Bapak Ibu. Harusnya sudah benar. Oke, benar. Ya, hello world ya. Kemudian yang bawah ada tulisan angka 0. Apakah begitu saja? 0 saja? 1. Ya. Kemudian ini timernya 2. Seperti itu. Nah, panjenengan bisa lihat begitu mudahnya kita mengambil library, ya, kemudian menginstallnya, kemudian menggunakan contoh programnya di sini. Ya, contohnya kalau ini sudah selesai, kita tinggal menampilkan, kita tinggal memvalidasi programnya. Contohnya ini monitoring suhu. Nah, contohnya seperti ini. Ya, kemudian di sini LCD print contohnya supaya bagus. Saya tambahkan di sini plus. Ya, petik. Kemudian plus string. Nah, contoh seperti ini. Kita kompilasi ulang lagi. Supaya lebih cepat, jangan 1 detik. Saya cepatkan aja di sini mungkin setiap 50 milisecond aja ya. Kita kompilasi lagi. Sudah. Kita coba jalankan lagi. Ya, panjenengan lihat. Seperti itu. Monitor suhu seperti itu. Ya, mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Monggo disampaikan mungkin kalau ada pertanyaan. Mau nanya. Iya, Bapak. Ini siapa? Pak Bagus atau Mas Bagus ini? Pak Bagus ya. Oh, tadi Pak kan Bagus. Setelah milih extension, kemudian milih platform I/O IDE kan? Extension. Ya, ini extension, nggih. Nah, Klik ini. kemudian untuk masuk ke itunya tadi gimana, Pak ya? Masuk ke sini. Iya. Jadi untuk apa namanya? Jadi setelah pastikan platform I/O-nya sudah terinstall. Jadi kalau panjenengan klik ini, bisa lihat screen saya, Pak. Saya share screen. Oh, nggih, monggo. Saya stop dulu. Monggo, Pak Bagus. Nah, ini, Pak. Oh ya, ini masih belum terinstall ini Pak Bagus. Ini udah, Pak. Sebentar. Coba panjenengan maximize window-nya dulu. Ini ada notifikasi di bawah ini. Downloading Visual Studio Debugger ini. Berarti nunggu ini selesai dulu. Betul sekali. Ya. Karena nanti kalau sudah berhasil di apa namanya di bawahnya ekstensi itu ada muncul kepalanya alien Pak Bagus. Itu ya. Dan tapi yang pasti nanti di sini tadi harusnya ketika ada instalasi tadi ada window kecil di bawah ini proses instalasi. Tunggu sampai selesai atau nanti di sini juga muncul. Ini hanya sekali saja Pak Bagus. Nanti kalau panjenengan sudah install satu kali selesai yang agak lama ini, berikutnya nggak lama seperti ini kok. Sama seperti tadi kan punya saya langsung cepat seperti itu. Ditunggu dulu Pak Bagus. Oke. Oke. Ya. Monggo yang lainnya kalau ada pertanyaan. Pak Fakur, mohon maaf. Nggih. Ini kan di-record ya ini ya? Ini saya record, nanti saya upload juga nanti. Oh, siap. Jadi nanti ya, seperti yang kemarin, ya. Yang hasil recordnya. Iya. Ya, kalau saya apa namanya? Workshop yang non ini saya kurang ngan juga. Non apa namanya?
Saya suka aja kalau perlu ketahui ya rekan-rekan SMK ya. Kalau teman-teman yang di SMK lainnya, diklat ini diisi bukan materi sebenarnya, lebih ke apa? Soft skill-nya. Nah, tapi saya mikir juga, wah ini kalau ada teman-teman di SMK DKI soft skill meneh, nanti bosan lagi nanti. Jadi itulah kenapa saya berusaha ketika kita diklat, ya saya kita bisa sharing sedikit banyak lah, minimal ini bisa kita getok tularkan ke siswa kita supaya manfaatnya bisa dirasakan. Saya kira seperti itu. Monggo kalau ada pertanyaan, kalau enggak saya lanjutkan dulu. Oke ya. Nah, tadi kan kita sudah berhasil Bapak Ibu ya, yang LCD 16x2. Jadi panjenengan bisa sekarang dengan program, istilahnya nggak perlu mikir kan ini ya, karena pekerjaannya apa sih tadi? Cuma install library, ya kan? Kemudian copy paste example, kemudian langsung kita modifikasikan programnya. Langsung kita modifikasi, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Artinya apa? Kita nggak mikir sama sekali gitu. Inilah saya katakan tadi, ini sangat mempermudah pekerjaan kita ketika kita membuat aplikasi. Dan mahasiswa pun akan tertarik, ternyata gampang kan gitu. Ketika ingin melakukan tulisan materi yang suhu, langsung tulis di sini. Seperti itu. Sehingga kalau di Arduino IDE mungkin kalau nanti, setelah ini saja kita lihat ya. Karena ada beberapa library yang kalau LCD kan bawaannya Arduino ya. Tapi untuk keypad, servo motor mungkin tidak ada. Dan itu bagaimana kita lihat ke sisi platform itu bisa menyelesaikan masalah, kita bahas setelah ini. Gitu. Oke. Nah, sekarang targetnya adalah ya, kita akan menambahkan keypad ini di rangkaian kita. Contohnya kalau panjenengan ngisi bahan bakar di Pertamina itu kan ada tombol-tombolnya, Bu ya. Bapak-bapak ya. Kita akan menambahkan tombol keypad ya, Bapak Ibu. Keypad contohnya 4x4 Bapak Ibu. Keypad. Gini aja, keypad. Keypad apakah seperti ini, seperti ini. Nah, seperti ini mungkin saya akan double klik ya, kalkulator nih. Double klik, Kita akan masukkan di sini. Ini banyak ini tombolnya. Pak, mohon ini belum share screen, Pak. Oh, sorry. Oke, saya share screen dulu. Sampun bisa ditangkap layarnya? Oke, bisa, Pak. Oke. Saya tambahkan Bapak Ibu untuk aplikasi yang kedua, kita akan mencoba mengintegrasikan dengan tombol keypad Bapak Ibu. Seringkali kita membangun aplikasi yang membutuhkan user interface atau interaksi dengan pemilik atau pengguna. Contohnya Pertamina tadi. Nah, untuk keypad sendiri ya, idealnya memang seringkali memang seperti ini ya. Kalau keypad 4x4 berarti ya koneksinya ada 4x4 seperti ini. Ada sebenarnya keypad yang lebih kecil mungkin bisa kita gunakan juga. Keypad yang ini ada yang kecil lagi mungkin. Yang ini atau yang ini. Yang kecil. Oh, ini cuma selisih satu aja. Gak apa-apa, kita pergunakan yang tadi aja berarti. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba menghubungkannya sekarang. Kita hubungkan ke sini. Ininya ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Kemudian ini ke sini. Ini ke sini. Dua lagi. Sama saja sebenarnya apakah kita mau menggunakan label atau kita mau menggunakan langsung seperti ini juga boleh. Silahkan saja. Oke Bapak Ibu, kita gunakan cara seperti ini. Kita simpan. Terus terang saya kalau LCD sudah nyoba tadi, tapi kalau yang keypad ini belum nyoba. Kita coba sama-sama aja langsung. Bentar. Sama seperti tadi, karena kita menggunakan perangkat yang berbeda, kita akan mencari library-nya di sini Bapak Ibu. Ya, kalau panjenengan ini kebetulan hilang atau ketutup seperti ini, klik lagi aja di simbol alien ini. Kemudian panjenengan klik libraries.
Ya, seperti ini. Kemudian kita ketikkan tadi apa? Keypad ya. Keypad. Contohnya seperti ini. Biasanya kalau saya sendiri untuk menjustifikasi apakah library ini fungsional apa enggak, bisa kita gunakan enggak itu dari rating downloadnya ini biasanya. Jadi kalau banyak yang download, oh berarti ini bisa dipakai gitu nih. Kemudian saya baca ininya, apa kita baca apa namanya deskripsinya. Ya, ini sepertinya bisa using matrix style keypad ya. Jadi kita akan coba, tapi kita nggak selalu yakin ini selalu jalan ya, karena library keypad yang lainnya pun masih ada. Ya, tapi kita akan coba saja di sini. Keypad. Kita klik. Oh ya, perlu di ini kan Bu, Bapak Ibu ya. Apa namanya? Platformnya tadi saya lupa tadi ngomong. Jadi kalau kebetulan platform kita kan populer ya, Arduino ya. Nah, kita harus pastikan di platform yang didukung oleh library tersebut apakah ada apa enggak. Contohnya kita menggunakan Arduino. Kita harus cari Arduino yang ada di situ. Sebentar, HTML AVR, STM32, Expressis. Frameworknya Arduino, nggak ada masalah. Kemudian platform frameworknya sudah ada. Atmel Mega AVR. Nah ini. Ununya nggak ada ya. Ununya kok nggak ada. Nah, Atmel AVR, Expressive. Platform. Ntar saya lihat dulu di sini. Dia juga menggunakan serial ini. Bentar. Atau kita cari yang contoh yang lainnya. Ini multi-key. Nah ini contohnya sangat sederhana yang ini. Kita bisa coba. Ini contoh programnya. Karena program di utama kita sudah ada, kita tidak boleh langsung menindihnya. Kita pilahkan saja nanti ya. Tapi yang paling penting kita install dulu Bapak Ibu. Karena kita sudah menginstall library-nya LCD, kita hanya butuh copy yang ini. Kemudian kita masuk ke file platform io.ini, atau mungkin kalau panjenengan lupa, klik yang ini, explore ini, kemudian klik ya, buka file explore platform io.ini. Kemudian kita tambahkan di bawahnya ini Bapak Ibu. Jadi sekarang kalau panjenengan lihat, library kita akan memiliki 2 library tambahan. Platform AI kita akan memiliki 2 library tambahan. Yang pertama adalah LCD tadi, yang kedua adalah keypad yang baru atau akan kita tambahkan. Dengan cara seperti ini saja, ini kita simpan dulu. Kemudian kita akan coba kompilasi Bapak Ibu. Kita lihat proses instalasinya. Sebentar. Saya klik lagi. Oh, sorry. Ada masalah sepertinya. No. Coba saya ulangi lagi. Nah ini, ternyata ini. Oke. Oke, nggak ada masalah. Keypadnya sudah juga terinstall ini. Sebentar. Oke. Baru kalau ini sudah, baru kita tambahkan ini dengan contoh yang dia miliki. Contohnya seperti ini Bapak Ibu tadi. Example, saya scroll ke bawah dikit. Nah ini, kita akan menambahkan row for row columns-nya ini. Kemudian ini adalah inisialisasi koneksi ke hardware. Ya, saya belum pernah menggunakannya. Kita bisa coba bareng-bareng. Ya, ini untuk inisialisasi objek keypadnya. Sebentar, sorry. Kita bisa langsung pastekan di sini, tapi tidak semuanya tadi. Yang tadi kan sudah LCD, sudah selesai. Sekarang kita ngurusi yang keypadnya. Ini saya hanya mengganti, karena jumlahnya 4x4, maka saya ganti dengan 4. Ya, ini 4 columns. Urutannya, kalau kita lihat di hardware kita, urutannya adalah gini, Mas. Ya. 0, 1, 2, 3 gitu. Jadi kita perlu ganti dia. Tulisannya array-nya ini. Ya, berarti 0. Satunya ada di sini.
1, 2, 3 gitu ya tadi ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan? Ini 7, 1, 2, 3, 4 ya sampean. Karena ada 4, ini 4. Oh, ada petiknya. 4. Kemudian yang di sini adalah 5. 4 yang di sini menjadi 5, ini menjadi 6, ini menjadi 7, ini menjadi 8. Kayak gitu. Ini menjadi 9. Ini menjadi mungkin kita beri nama dengan karena 4 kali 4. Aduh saya keliru ini. Harusnya gini susunannya. Ya, kita repetisi lagi. 1, 2, 3. Ininya benar tadi. Saya kontrol undo aja. Ini saya tunjukkan lagi kelebihannya si platform IO VS Code kalau ini ya. Kalau kita mau memodifikasi di 4 baris yang tulisannya sama, kita bisa menggunakan multi-line edit Bapak Ibu dengan cara menekan tombol Ctrl Alt panah ke bawah. Kemudian kita tinggal menekan tombol karakter yang kita inginkan untuk ditambahkan. Contohnya seperti ini, koma. Jadi bisa lihat itu karena multi-line edit kita memodifikasi di beberapa titik. Ya, kemudian kita bisa menambahkan petik langsung bersamaan daripada satu-satu gitu maksud saya. Nah, ini manual, kalau ini kan berbeda kan gitu ya. Apa perbedaannya tadi? Ada bagi kita beri nama aja sendiri ya. Ini adalah up U ya. Ini adalah down D. Ini adalah left ya. Ini adalah right. Contohnya gitu. Kemudian yang sisanya ini kita biarkan. Jadi susunannya yang ini benar tadi ya. Ini on sama dengan, tapi nggak apa-apa lah. Ini seperti ini. Oke ya, ini hanya untuk data kita. Jadi kita anggap tombol kita susunannya seperti ini. Gitu. Oke, sekarang kita definisikan ininya, Mbak. Koneksinya. Ya, ada row, ada columns. Ini adalah row baris. Ya, ini adalah kolomnya. Nah, row kita, baris kita terhubung pada 7, 6, 5, 4. Ya, berarti di sini harus kita ganti dengan row kita terhubung pada 7, 6, 5, 4. Semoga saja nanti bisa jalan. Saya juga belum nyoba ini. Kemudian sisanya adalah columns ya. Berapa tadi? Sisanya ya 3, 2, 1, 0. Nah, Anda lihat 0 sama 1 itu kita gunakan untuk koneksi LED, Mas. Jadi kita harus hati-hati. Kita tidak bisa gunakan serial nantinya. Oke, keypad belum kita include-kan tadi. Kita perlu include-kan dia sesuai dengan contohnya tadi. Ya, kita harus memanggilnya menggunakan include keypad H. Kita copy. Daripada keliru, saya paste di sini. Seperti itu. Ya, sudah nggak ada errornya. Ini lagi yang saya katakan kelebihannya tadi sudah saya tunjukkan yang multi-line edit. Contohnya seperti ini tadi Bapak Ibu. Nah, panjenengan lihat. Coba kalau panjenengan masih menggunakan Arduino IDE. Kalau untuk mengetahui error di program kita kan harus compile dulu kan ya. Tapi sekarang ini saya belum compile, tapi sudah ada apa ini? Tanda garis merah di bawahnya ini. Seperti curly sign ya, tanda bergelombang atau bergelombang. Ini mengindikasikan ada masalah di sini. Padahal kita belum kompilasi loh. Ya. Sehingga dengan cara itu kita langsung curiga, loh ada masalah apa ini kan itu. Tanpa harus compile dulu. Padahal kalau ini di Arduino IDE maka error ini hanya akan kita ketahui ya kalau kita sudah kompilasi. Kalau belum, kecuali kalau dia sudah pengalaman, belum tak tambahkan dan gitu. Maka kita nggak tahu. Nah, di sini karena sudah ada ini headernya belum kita tambahkan contohnya. Ini baru tambahkan, otomatis dia akan hilang errornya. Nah, itu.
Ini adalah fitur yang sangat luar biasa. Jadi saya katakan Arduino IDE yang lainnya nggak punya, Mas. Ya, ada sebenarnya ada Emacs sebenarnya. Cuma konfigurasinya luar biasa rumit Emacs. Saya bisa menggunakan Emacs. Oke, seperti itu. Oke. Udah, kalau keypadnya sudah kita deklarasikan, kita ngintip lagi di contohnya dia. Ya. Cara untuk menggunakannya gimana? Cara menggunakannya adalah keypad get key langsung. Kemudian kita bisa memanggilnya seperti ini. Copy. Kemudian kita taruh di sini. Saya tidak akan menggunakan LCD lagi karena saya akan menggunakan LCD, tapi tujuannya untuk menampilkan menampilkan apa, Mas? Ini menampilkan hasil penekanan tombolnya keypad. Karena keypad kita menggunakan LCD, kita akan menggunakan LCD. Nah, ini juga kelebihannya lagi. Ketika kita ingin mengetikkan LCD itu bisa ngapain saja? Oh, ternyata bisa fungsi yang dia dukung bisa banyak sekali. Coba kalau kalau Bapak-bapak mencoba di Arduino IDE ada enggak? Pasti enggak ada ini. Ya. Sehingga apa? Kita tidak perlu mengingat-ingat fungsinya itu uppercase, lowercase-nya seperti apa, tulisan yang tepat itu seperti apa. Itu enggak perlu. Di sini kita bisa mencari bahwa fungsi tersebut dia mendukung metode seperti apa saja. Contohnya tadi yang kita inginkan adalah print line, Mas. Nah, ini LCD print line. Udah, nggak usah ngetik ini. Auto complete sendiri. Ya. Ini juga ketika saya tekan tombol kontrol, kemudian saya tekan tombol spasi, akan muncul apa ini? Petunjuknya. Jadi kita bisa ngapain di sini. Ya. Ini satu. Kalau panjenengan tekan kontrol ini, tekan kontrol, kemudian mouse-nya panjenengan arahkan ke sini, kemudian panjenengan klik sini langsung, kita akan dibawa ke fungsinya tersebut. Kita harus ngapain dengan fungsi tersebut. Oh, contohnya print line itu bisa menampilkan string. Nah, contohnya seperti itu. Maka di sini kita bisa baru menampilkan string. Contohnya tadi apa stringnya? Keypadnya ya, atau kalau langsung gini juga bisa. Apa tadi? Key ya. Nah, seperti ini. Tapi kita harus set kursornya dulu. Ya, lcd.set cursor. Nah, autocomplete juga. Kelebihannya platform I/O juga dan VS Code ya. Koordinatnya adalah berapa? Baris kedua, Mas ya. Baris kedua itu berarti 1-0 ya. Gini ya. 1-0. Ya. Ah, gini. Oh, sorry, 1-0. Sudah seperti ini, 1,0, kemudian kita compile ulang. Sudah, coba kita jalankan lagi. Pak, itu tadi di matrik yang atas untuk susunan keypadnya masih ada yang salah, Pak. Oh ya, sebentar kita lihat. Ini ya? Oh, yang ini. Oh, yang ini ya. Oh ya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ini ya, 8, 9 ini ya, Pak ya? Iya, Pak. 8, 9. Oke, terima kasih. Kita simpan lagi. Coba kita compile lagi. Udah, kita stop, kita jalankan lagi. Coba ini kita sepertinya nggak jalan ini. Tapi kita lihat dulu. Oh, jalan ya. 1, 7. Tapi kok di situ, Mas? Supaya turun ke bawah kemana ini? 5. Berarti 0,1, Pak. Oh ya, 0,1 ya. Kita ganti set kursornya ya. Oke, 0,1. Gini ya. Kita simpan. Kita kompilasi ulang. Kapan ya selesai? Jam berapa ya selesai? Sudah. Jam berapa ya selesai? Jam berapa? Nanti dulu. Jam berapa?
setelah ini. Saya play lagi. Ya, tekan 0, muncul 0, tekan 1, 2, 3, ini up tadi ya, ini down, ya, ini 9, oke, ya, ini left, ini right, ya, ini bintang, ini pagar, oke, bisa Bapak Ibu ya. Nah, panjenengan lihat saya tidak pernah menggunakan library ini, tapi dengan cara yang sangat sederhana, kita bisa mengintegrasikan library yang kita coba ini, langsung kita integrasikan dengan program kita. Ini kalau nggak jalan, Bapak Ibu, apa? Simple sekali. Kalau nggak jalan apa? Ya cari yang lainnya, yang bawahnya ini. Ya, coba yang bawahnya ini. Nggak jalan lagi, coba bawahnya ini. Coba bawahnya ini, minimal kita bisa dengan cepat menguji library program itu tanpa harus switch ke window yang lainnya, tanpa harus membuka browser, tanpa harus membuka yang lainnya. Nggak perlu download, kemudian ngekstrak, kemudian copy paste kemana-mana. Bayangkan itu. Tinggal kita klik searching di sini, ya kan? Tinggal copy paste ke sini library-nya. Atau panjenengan kalau lihat di sini, contohnya tadi ya, panjenengan bisa copy paste seperti saya tadi, seperti ini bisa. Atau panjenengan tinggal klik ini, add to project ini juga boleh. Ini tadi ketika kita klik add to project, otomatis nanti platform io.ini-nya nanti nambah sendiri di sini. Itu juga nggak apa-apa. Silakan saja, nggak masalah. Silakan mana yang mau. Kalau saya lebih suka copy paste aja. Ya, seperti itu. Jelas ya Bapak Ibu ya. Monggo kalau mungkin ada yang perlu disampaikan. Ya, kalau enggak ada, kita tadi mulainya jam 6.15 ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti kita juga akhiri jam berapa itu? 6, 7, 8, 15 juga. Masih ada waktu 15 menit. Saya lanjutkan ke yang servo motor Bapak Ibu. Ya, karena kita toy ya, otomasi lebih cenderung ke ini ya, ke mechanical ya, ke apa namanya? Mekatron ya. Kita akan menambahkan sekarang servo. PWM servo. Saya double klik di sini. Seperti ini. Servo itu kalau panjenengan pernah menggunakan kakinya kan ada 3 Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini ada positif, ada kontrol, dan ada ground-nya. Ya. Jadi kita akan menghubungkan caranya sama seperti ini. Ya, simbolnya ada di sini tadi. Contohnya sebelum kita kendalikan dari program, kita akan kita akan coba dia secara manual dulu. Contohnya saya suka menggunakan catu daya dari sini. Contohnya ini adalah 5 volt, saya hubungkan dengan positif. Kemudian ground-nya kita hubungkan ground-nya kita hubungkan di sini. Kemudian kita akan tambahkan generator pulse. Untuk menguji secara manual ya, apakah kita bisa mengendalikan motor yang ada di sini. Sebentar saya set dulu. Di sini tegangannya adalah 5 volt. Kemudian kita akan ngecek di sini. Bapak Ibu, untuk motor servo, untuk mengendalikan motor servo tersebut, kita membutuhkan sinyal seperti ini. Ya, jadi 0 degree, 90 degree, sampai 180 degree. Jadi 0 degree itu kalau kita injeksikan sinyal dengan frekuensi dengan periode 20 milisecond dengan time on-nya 1 milisecond saja. Kita akan mengeset seperti ini, manual dulu dari sini. Jadi contohnya kita akan set dia pulse height-nya adalah 5 volt.
50% ya. Bentar. 20 berapa tadi? 20 milisecond berarti 50 Hz ya? Iya Bapak Ibu. Bentar. 1000. Kita bisa menulisnya di sini tadi frekuensinya adalah 50. Ya. Kemudian untuk mendapatkan menggunakan ini saja, menggunakan pulse width dalam waktu second. Contohnya kita ingin berapa tadi? 90 degree-nya 1,5 ya. Untuk mendapatkan 90 degree berarti 1,5 milisecond. Maka kita bisa mencobanya 1,5 milisecond. Mili ya. Oke. Frekuensi 60 Hz. Sambil kita intip sinyalnya menggunakan perangkat osiloskop. Sehingga kita bisa benar-benar memastikan bahwa sinyal yang dibangkitkan itu sesuai dengan keinginan kita. Contohnya seperti ini. Oke, saya simpan dulu, kemudian kita play. Saya zoom dulu Bapak Ibu. Ya, sinyal pertama adalah DC. Ya, kemudian yang lainnya akan kita matikan. Ini kita matikan. Yang ini kita juga matikan. Level triggernya kita naikkan sedikit supaya dia berhenti. Kemudian kita akan mencoba mengatur temper diff-nya seperti ini. Kemudian kita akan turunkan dia ke bawah supaya kita lebih nyaman melihatnya. Kemudian volt per diff-nya akan kita rubah Bapak Ibu supaya gambarnya lebih nyaman kita rubah. Kita lihat seperti ini. Oke ya. Itu ini adalah kalau kita lihat sebentar. Saya geser ke kanan kiri dulu supaya lebih pas di kotaknya mungkin. Nggak sampai ya satu kotak ya. Kalau selama 1 milisecond ini harusnya satu kotak ini. Ya, terlihat ya. Jadi kalau ini saya menggunakan satu kotaknya 1 milisecond, ini ada 1,5 kotak, berarti kan 1,5 milisecond Bapak Ibu. Berarti benar. Sinyal yang kita injeksikan 1,5 milisecond. Ya. Kemudian, sorry, tadi sebelum saya stop dulu. Settingannya si motor servonya belum kita set tadi ya. Nah, ini contohnya. Minimum angle-nya adalah 0. Maksimum sudutnya adalah 360. Rotation speed-nya kita biarkan ya 60. Minimum control pulse-nya adalah 1 milisecond. Maksimumnya adalah berapa ini? 2 milisecond. Jadi kalau kita atur seperti ini, maksimum ketika kita berikan 2 milisecond maka dia akan 360. Jadi kalau kita injeksikan 1,5 maka dia harus separuhnya 160. Ya, 160. Settingannya seperti itu. Kita akan coba play lagi. Oke, kita lihat. Nah, kelihatan Bapak Ibu ya? Nah, ini 160. Ya, karena kita injeksikan berapa tadi? 1,5. Ya, kalau kita inginkan dia full, satu rotation penuh. Sebentar, saya kecilkan lagi. Ini. Ya, saya stop dulu. Kemudian kita isikan. Di sini menjadi mungkin supaya maksimum ya 360, berarti kan kita tinggal isi dengan 2 milisecond. Kemudian kita play lagi. Ya, seperti itu. Ya, 360 atau kembali lagi ke 0 ya. Berarti benar. Dengan cara seperti ini kita sudah memastikan bahwa sinyal yang kita injeksikan benar
motornya bisa berputar, sekarang tinggal kita hubungkan ke sini, ke microcontrollernya. Wah, ini pinnya habis ini, Mas. Ini pinnya habis sebetulnya nih. Kita coba lihat sekarang. Kita akan coba menggunakan ini mengendalikan ini dari programnya. Kita akan kembali lagi ke sini. Sama, kita akan mengandalkan platform I/O untuk membantu kita mencari library untuk motor servo. Ini sama, saya juga belum pernah nyoba ini ya. Servo. Nah, enter. Oke, sepertinya ini banyak yang pakai sampai 19.000. Tinggal kita coba lihat programnya seperti apa. Yang sederhana saja, mungkin knob. Ya, ini sangat sederhana. Kalau ini dia membaca analog read, kemudian dia akan mengeluarkan ke motor servo ya. Nah, seperti ini. Ini bisa kita gunakan Bapak Ibu sepertinya ya. Tapi dia menggunakan ini potensio ini ya, analog read. Atau kalau kita mau eksperimen yang berikutnya ya, kita bisa mengandalkan perangkat yang namanya ini Bapak Ibu, instrumen, bukan ini, namanya generator function, atau di sini sinyal generator. Nah, dengan sinyal generator ini kita bisa lebih mudah, kita bisa secara real time mengatur ini sinyalnya. Jadi saya hubungkan ini ke sini, kemudian perangkat groundnya kita hubungkan menuju ke groundnya seperti ini. Oke, kemudian kita akan set dulu. Nggak ada, coba saya klik save dulu. Ini belum kita kendalikan dari microcontroller Bapak Ibu. Nah, ini settingannya, kita akan mengendalikan tegangannya adalah 5 volt levelnya. Kemudian frekuensinya adalah 50 Hz tadi ya. Waduh, komputer saya ngehang ini. Tunggu dulu. Ya, komputer saya crash ini. Saya tidak tahu ini. Bentar. Saya stop dulu share-nya. Mungkin saya bisa perbaiki dulu. Ini kebetulan Proteusnya yang bermasalah. Ini kan coba saya, bukan komputernya, tapi Proteusnya. Saya akan membuka ulang Bapak Ibu. Semoga saja waktunya cukup. Tunggu dulu. Device Manager, Task Manager ya.
Ini ternyata tidak tersimpan tadi. Kalau Bapak Ibu lihat rangkainya hilang ini. Dan waktunya sudah mau habis. Ya, saya kira mungkin gambarannya sudah jelas ya. Jadi kita bisa menambahkan library-library tersebut secara mudah ke aplikasi di platform I/O. Bapak Ibu, untuk yang servo motor dan DC ini saya kira nanti bisa Pak Fathur, mohon maaf, ini Yeah? ke-mute kayaknya Pak Fathur. Oh ya, sorry. Iya, sorry. Tadi mute-nya barusan ya tadi ya, Pak Ibu ya? Atau dari tadi? Agak dari tadi, Pak. Yang error tadi juga ke-mute ya? Setelah error itu, nggih. Oh iya, masih masih bisa lah ya. Ya, jadi tadi setelah saya buka lagi, ini ternyata datanya nggak kesimpan tadi. Sayang sekali. Jadi kalau kita mulai lagi nanti kelamaan nanti. Tapi saya kira panjenengan sudah paham lah alurnya seperti apa, bagaimana cara menggunakannya. Oke, poin yang terakhir sebelum saya tutup karena sudah jam 8.15. Benar ya Bu ya, 2 jam ya Bu Iva ya? Jam 6.15 berarti 6, 7, 8, 15. Jadi Iya, saya paskan 20.15 berarti nanti tepat 2 jam. Ini ini adalah bagaimana beralih ke mikrokontroler lain dengan arsitektur lain. Ini yang tadi saya sampaikan. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh platform I/O ketika kita inginkan untuk migrasi ke mikrokontroler yang lainnya, Bapak Ibu, kita tinggal mengganti di sini, Bapak Ibu. Ya, contohnya panjenengan mau ke Arduino Leonardo contohnya, ini diganti aja. Ya, Leonardo contohnya, atau Arduino Mega. Nah, kalau kita nggak hafal tulisannya ini caranya gimana? Caranya sangat mudah. Contohnya karena panjenengan menggunakan hardware-nya hardware-nya Leonardo. Ya, tulisan aja gini, platform I/O, kemudian Arduino Leonardo atau Arduino Mega Arduino Mega gini. Contohnya ini. Panjenengan klik di paling atas ini, di sini muncul konfigurasinya Bapak Ibu. Jadi contohnya seperti ini. Platformnya tetap Atmel AVR, tapi bootnya berubah. Dari Uno itu menjadi Mega ATmega 2560. Jadi contohnya, saya akan buka dari sini lagi, kemudian kita paste yang tadi. Seperti ini. Dengan cara seperti ini saja, maka hardware sudah bisa kita ganti dari Arduino Uno menjadi Arduino Mega. Ini kalau masih dalam lingkupnya si Arduino Bapak Ibu. Contohnya kalau panjenengan tadi saya sampaikan ya, kita menggunakan ESP32 karena ESP32 ini memiliki Bluetooth Bapak Ibu. ESP32 contohnya tadi yang saya biasa gunakan itu adalah DevKit V1. Ini luar biasa ini. Harganya murah. Ini hardware-nya. Nah, ini bagaimana kita bisa menambahkan programnya sama tapi hardware-nya berbeda sudah. Bukan lagi Arduino, tapi hardware yang compile-nya berbeda, arsitekturnya berbeda, kapasitas spesifikasi berbeda. Kita ketikkan saja sama seperti tadi, platform I/O, gini, ya. Kemudian ESP32 DevKit. Panjenengan klik seperti ini. Ini Bapak Ibu. Copy, ya. Masuk lagi ke sini. Yang ini tadi kan untuk yang Uno Bapak Ibu ya, kita berikan komentar. Komentar itu tekan kontrol garis miring Bapak Ibu. Maka dia akan terkomentar atau tidak akan dibaca oleh platform itu, kemudian kita paste. Seperti ini saja. Maka hardware-nya, compiler-nya, hardware-nya, spek hardware segala macam itu sudah berubah 360 derajat. Bisa dijalankan untuk ESP32 DevKit. Kalau nggak percaya kita tinggal tekan kompilasi. Maka ketika kita kompilasi, maka dia akan berusaha kalau belum punya softwarenya dia akan download sendiri dari internet gitu Bapak Ibu. Ya kalau sudah punya dia langsung mengkompilasi. Contohnya kalau punya saya ini kan sebentar. Punya saya ini sudah ini.
frameworknya sudah ada ini. Jadi dia tinggal ngompilasi saja. Tapi ini hardware-nya sudah berbeda, Bapak Ibu. Ini hardware-nya sudah ESP32, bukan lagi hardware-nya Arduino. Tapi kalau kita, sayangnya di sini nggak ada simulatornya. Kita harus nyobanya di hardware kalau yang ESP32. Ini ESP32 kompilasinya lumayan lama karena dari sisi library dia jauh lebih kompleks ya. Karena spesifikasi hardware jauh lebih powerful seperti itu. Ya, ini saya kompilasi karena saya sudah punya library-nya, saya tinggal kompilasi. Pertama kali agak sedikit lebih lama. Tapi kalau dilihat dari fiturnya luar biasa, ini cepat ini Bapak Ibu. Tunggu sebentar dan kita pastikan dia tidak punya errornya. Padahal apa? Padahal program kita sama ini. Duh, programnya tetap programnya Arduino, tapi hardware-nya ini sudah berubah 100%. Ya, kita sudah menggunakan ESP32. Ya, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, ini sama kalau mau menanam program tekan upload, kalau monitor tekan ini. Seperti itu. Jadi dengan mekanisme seperti ini, saya kira panjenengan semua sudah paham ya bagaimana, kenapa kok ini saya sampaikan, kenapa kok kita mempelajari materi ini malam ini, plus minusnya, kemudian kelemahan kelebihannya, saya kira panjenengan sudah bisa merasakan sendiri. Seperti itu. Saya kira itu Bapak Ibu. Monggo sebelum ditutup mungkin kalau ada pertanyaan disampaikan saja ya, karena minggu depan kita materinya ganti lagi nanti. Minggu depan, sorry. Kalau bisa mungkin besok ya Bu Iva ya. Kalau bisa mungkin besok sehingga nanti beberapa hari ke depan kita bisa menyelesaikan diklat kita dan tidak ada tanggungan lagi seperti itu. Ya, kita laksanakan malam lagi tidak apa-apa. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Waktunya sudah mau habis. Kalau tidak ada, saya kirimkan di chatbox aja Bapak Ibu untuk absensi ya. Sebentar. Mohon untuk ini Bapak Ibu untuk dinyalakan kameranya sebentar aja. Untuk apa namanya? Dokumentasi kegiatan diklat kita malam hari ini. Rekan-rekan yang lain, monggo kalau bisa di-on-kan kameranya terlebih dahulu. Pak Iwan sama Pak Rasid, apakah monitor? Oke, saya screenshot aja dulu. Satu. Oke. Project 13. Oh iya, Bapak Ibu tolong bisa diisi daftar hadirnya. Materinya berarti tentang yang tadi sudah saya sampaikan, nanti di opsi drop down-nya ada ya. Ntar saya kirimkan via chatbox. Pendampingan yang keempat. Itu. Oke, kemudian chatbox-nya saya kirimkan. Monggo rekan-rekan bisa diisikan dulu ininya apa namanya? Kok masuk ke situ ya? Sebentar.
kok nggak ada ininya, linknya tanda. Eh, bukan ya, ntar saya kirimkan link yang benar Bapak Ibu. Sepertinya itu akun saya yang saya kirimkan. Ntar. Suhu form. Ini Bisa. saya stop dulu.